Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah puisi yang tertulis di atas sebuah nisan kuburan berjudul "Miss me, but let me go." Rindukan aku, tetapi relakan aku pergi. Ketika aku tiba di akhir perjalananku, dan mentari telah tenggelam bersama aku tidak ingin ada upacara kemuraman memenuhi ruangan. Mengapa menangis untuk jiwa yang telah bebas? Rindukan aku sedikit, tetapi jangan terlalu lama, dan bukan dengan kepalamu yang tertunduk. Ingatlah cinta yang sudah kita nikmati. Rindukan aku, tetapi relakanlah aku pergi. Ini adalah suatu perjalanan yang kita semua harus alami, dan masing-masing harus pergi sendirian. Semua ini adalah bagian dari rencananya, selangkah lebih dekat menuju rumah abadi. Ketika engkau kesepian dan hatimu merindukanku, pergilah kepada teman dan sahabat yang kita kenal, dan kuburkan duka citamu dengan berbuat baik. Rindukan aku, tetapi relakan aku pergi. Saudara-saudari yang terkasih, melalui penggalan puisi ini, kita dapat menemukan bahwa kematian adalah suatu misteri, dan dunia orang mati secara nalar adalah dunia yang penuh dengan tanda tanya. Meski kita tahu kematian merupakan sebuah kepastian, namun nalar kita masih meraba-raba. Ada apa sebenarnya di balik kematian? Maka benarlah pepatah bahasa Latin ini, "Mors certa, hora mortis incerta." Artinya, mati itu pasti, tetapi waktu kematian itulah yang tidak pasti. Namun, Yesus memberikan kepastian kepada kita sekalian. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun sudah meninggal, sebab akulah kebangkitan dan kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, peringatan arwah semua orang beriman mengingatkan kita bahwa setiap orang Kristiani ikut ambil bagian dalam kemenangan Yesus atas maut. Kenyataan bahwa kita pada suatu hari kelak akan bergabung dalam perkumpulan mereka yang sudah mati mendahului kita, seharusnya tidak membuat kita takut dan gentar, karena kita tahu dalam iman bahwa sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus.
1 Korintus bab 15 ayat 22. Allah tidak meninggalkan kita berjalan tanpa arah di dunia ini, tanpa pengharapan atau tanpa tujuan. Dia menciptakan kita demi suatu tujuan yang jauh lebih besar daripada yang biasa kita anggap dalam keterbatasan kita sebagai makhluk yang hidup di dunia ini. Kita tidak hanya akan hidup kembali pada akhir zaman, kita akan melihat pernyataan penuh dari kemuliaan Allah Bapa. Walaupun penebusan kita telah dicapai di atas kayu salib, pada hari besar, tatkala Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, kemenangannya akan sepenuhnya dinyatakan. 1 Korintus bab 15 ayat 24. Dosa, penderitaan, dan maut, musuh terakhir yang akan dibinasakan. Korintus bab 15 ayat 26. Sebab segala sesuatu yang menyusahkan, membuat bingung, atau hal-hal yang telah menggoda kita, sekarang akan dibuang jauh-jauh, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. 1 Korintus bab 15 ayat 28. Saudara-saudari yang terkasih, bahkan sekarang pun, selagi kita merindukan pemenuhan rencana Allah, kita dapat dipenuhi dengan pengharapan akan suatu kehidupan penuh sukacita di hadapan hadirat Allah. Pengharapan inilah yang memberi kita keyakinan untuk berdoa bagi arwah semua orang beriman, sebagaimana para anggota gereja telah melakukannya sejak awal-awal sejarahnya. Dalam kepercayaan penuh pada belas kasihan dan kerahiman Allah, kita berdoa agar mereka yang telah meninggal dunia dalam ketidaksempurnaan dapat dimurnikan secara lebih dalam lagi dan dibuat siap untuk berjumpa dengan Sang Mempelai laki-laki untuk melihat Allah dari muka ke muka. Marilah berdoa. Allah Bapa pencipta dan penebus kami, Putra-Mu telah mengalahkan maut dan naik ke surga dengan mulia. Semoga hamba-hamba-Mu yang telah berpulang, seluruh anggota keluarga kami, arwah orang-orang beriman, arwah-arwah di api penyucian, arwah-arwah yang terlupakan, boleh memandang Engkau dalam kebahagiaan kekal di surga. Di sana, kehidupan yang fana, Kau lebur dalam kemuliaan abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.